Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Rianto dari Program Studi Sistem Komputer, mahasiswa semester 8 Universitas Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan skripsi saya, yaitu sebuah prototipe sistem otomatisasi nutrisi pada hidroponik berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan ESP32 dan aplikasi Blink. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada ESP32 sebagai microcontroller utama, terus ada sensor TDS. Saya menggunakan TDS Meter V1, ini modulnya dan ini probe-nya. Untuk sensor pH-nya di sini saya menggunakan modul pH 4502C dengan probe-nya ada di ujung yang berwarna hitam. Dan saya menggunakan dua pompa peristaltik berada di dalam kotak di sini yang dikendalikan oleh modul relay untuk mengendalikan nutrisi A dan B. Dan selanjutnya ada pompa air bersih yang saya pasang di sini guna untuk menambahkan air bila konsentrasi TDS atau ppm terlalu tinggi. Serta saya menggunakan aplikasi Blink sebagai sarana monitoring. Pada pengujian pertama ini saya akan memastikan bahwa sistem dapat hidup dan bekerja semestinya. Di sini untuk sumber daya pompa sendiri tidak saya hubungkan karena saya menjaga agar tidak adanya malfungsi pada pompa, karena saat ESP32-nya hidup itu membutuhkan waktu agar ESP32-nya dapat terhubung ke jaringan internet yang saya sediakan, dan sistem baru bisa berjalan normal saat ESP32-nya itu tersambung dengan koneksi internet. Di sini saya akan mulai, saya akan sambungkan ke laptop saya. Di sini sedang menunggu. Baik, itu lampu biru menandakan bahwa sudah terhubung dengan internet, dan di sini seharusnya relay 3 akan hidup dan mulai menghidupkan TDS agar dapat membaca nilai pada air bak. Setelah mati, pH akan mulai membaca. Dan seharusnya nilai sudah keluar, tapi di sini saya akan menunggu untuk beberapa saat untuk memastikan bahwa pembacaan sudah stabil. Baik, di sini nilai yang saya dapat setelah melakukan berapa kali looping pada pembacaan. Di sini saya memperoleh di 7,88 dan TDS-nya di angka 403. Tapi ini pembacaan terakhir, tapi kurang lebih pembacaan yang ada di laptop itu rata-ratanya ada di 398 dan untuk pH-nya di 7,78, seperti itu. Baik, untuk pengetesan kedua di sini akan mulai untuk melakukan pengetesan otomatisasi pada nutrisi A dan B-nya. Di sini saya akan mulai menghubungkan breakout board Type C-nya menggunakan kabel USB-C yang saya punya ini. Jadi akan saya mulai. Pada ini seharusnya relay 1 dan relay 2 akan hidup bergantian saat pembacaan sudah selesai. Di
sini saya masih harus melakukan pengadukan manual karena saya tidak menambahkan sebuah pompa ataupun aerator yang dapat dikendalikan otomatis di sistem ini. Baik, setelah beberapa kali pompa hidup dan saya aduk, nilai yang saya dapat pada air di bak ini, nilai pH masih di angka 7,65 dan TDS sudah berada di dalam rentang yang ditentukan, yaitu di antara 560 ppm sampai 840 ppm, dan pada air bak ini nilai TDS terbaca di angka 808 ppm. Baik, untuk uji coba yang berikutnya yang akan saya lakukan, yaitu saya akan mencoba untuk merusak cairan yang ada di dalam bak ini dengan menambahkan cairan pupuk A dan pupuk B yang sudah saya siapkan. Saya siapkan hanya sedikit saja karena saya takut kalau emang terlalu banyak nanti air yang ada di sini tidak cukup untuk menetralkan atau mengencerkan konsentrasi larutan yang ada di bak ini. Jadi di sini saya akan masukkan, dan saya akan sambungkan kembali sumber daya ke breakout board untuk menghidupkan pompa. Melalui data di sini udah naik jadi 860. Baik, di sini pengujian terbukti berhasil. Yang tadi sebelumnya angka di ppm 860 di sini sudah turun jadi 825. Dan sedikit tambahan, untuk pompa peristaltik tadi itu keduanya hidup selama 2 detik. Jadi pompa A hidup 2 detik mati, selanjutnya ke pompa B 2 detik hidup, habis itu mati. Dan untuk pompa air bersih sendiri, di situ saya setting atau saya program untuk hidup selama 5 detik untuk mengalirkan air bersih ini ke dalam bak supaya konsentrasi yang ada di bak bisa turun, dan nilainya yang seperti yang bisa dilihat pada HP saya yang satunya ini itu di angka 820-an sekian. Baik, selanjutnya saya akan menguji kedua tombol ini, yang dimana tombol satunya ini berguna untuk menambahkan nutrisi, mengaktifkan pompa AB tadi, dan menambahkan air bersih. Baik, di pengujian selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada fungsi tombol yang ada di aplikasi saya ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa penggunaan tombol di sini bersifat opsional, jadi tidak begitu jadi pembahasan utama saya, karena ya kebetulan saya ingin aja untuk menambahkan fitur ini. Jadi di sini saya tidak melakukan pembacaan pada pH dan TDS. Di sini kebetulan modul prop TDS sudah saya keluarkan, jadi tidak membaca lagi cairan yang ada di dalam, dan airnya sudah sedikit saya kuras. Di sini saya akan melakukan pengujian fungsi dari tombolnya. Saya ingin memastikan apakah hidup atau tidak. Di sini saya akan mulai untuk pengujian pada tombol tambah nutrisi.
di sini saya akan aktifkan. Baik, jadi untuk pengujian yang tombol nutrisi bekerja dengan semestinya, dan untuk rentang waktu yang saya gunakan di tombol ini itu kurang lebih sama seperti pada rentang waktu yang ada di logika otomatisnya. Jadi waktu saya menekan tombol tambah nutrisi ini, pompa A dan B peristaltiknya itu akan menghidupkan pompa selama 2 detik. Dan selanjutnya di sini saya akan menguji tombol yang satunya lagi, yaitu tombol air bersih. Apakah tombol ini berfungsi atau tidak? Saya akan mulai mencobanya. Di sini akan saya pencet. Sedikit delay, tapi akan saya coba lagi, mungkin karena koneksi. Saya akan coba sekali lagi. Dan baik, ternyata fungsi dari kedua tombol yang sudah saya buat ini berfungsi dengan semestinya. Jadi buat pengujian tombol dinyatakan berhasil, tidak ada kendala. Selanjutnya di sini saya ingin memastikan bahwa notifikasi pH bekerja atau tidak. Di sini saya akan mengecek di bagian notifikasi pada HP saya. Baik, di sini HP saya sudah menerima notif dari Blink IoT untuk perihal dari nilai pH-nya. Karena di sini saya sudah setting untuk nilai pH ideal di sistem ini, yaitu di nilai 5,5 sampai 6,5, dan kebetulan air yang ada di bak ini terdeteksi sebesar 7,5. Selanjutnya di sini saya ingin menunjukkan hasil pencatatan otomatis yang sudah saya lakukan, yang dimana SP32-nya sudah saya program untuk mencatat secara otomatis di Google Sheet. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat timestamp, yaitu waktu pengujiannya di sini tertulis dan tanggalnya, dan di sini terdapat nilai TDS yang sudah tercatat dari pengujian tadi, dan nilai pH-nya juga. Mungkin bisa dilihat di sini pengujian awal, nilai air bak sebelumnya yang hanya air sumur itu berada di 396 sampai di 399. Sampai di sini saya lupa, di 404. Dan untuk pH-nya sendiri, karena mungkin terdapat noise pada pembacaan pH, jadi terjadi loncatan di sini, yaitu pada di pembacaan TDS 399 ini naik, jadi pH-nya naik jadi 7,9. Dan di sini ini adalah awal mula sistem otomatis yang bekerja, yang dimana waktu pemberian pupuk pertama itu naik di 536 dengan nilai pH di 7,6, dan setelahnya itu di sini mulai stabil di 800 sampai di 809, yang dimana nilai pH-nya juga ternyata di sini pembacaan naik, tapi saya kurang pasti karena kebetulan sensor saya ini emang suka noise, jadi pembacaan pH-nya itu tidak stabil. Tapi nanti akan saya hitung rata-ratanya, dan ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini di 860, di sini di saat mana saya mulai menambahkan secara manual, yang dimana saya menggunakan tutup botol ini tadi untuk menambahkan pupuk secara otomatis, dan di sini terbaca di 860. Dan di sini proses dimana penambahan air bersih untuk menurunkan nilai TDS yang ada di bak tadi. Di sini di terakhir berada di sini untuk pembacaan terakhir itu di angka 816, yang dimana ini sudah di bawah rentang yang ditentukan, yaitu di 840 maksimal. Dan untuk ppm terakhir yang dibaca itu di 7,71.
Seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, sistem ini dapat bekerja dengan baik pada bagian TDS, tapi pembacaan PH di sini ternyata tidak bisa sesuai harapan saya, yang dimana harapan awal saya itu dengan penambahan pupuk AB mix bisa menurunkan nilai pH. Tapi ternyata di sini tidak berhasil dan justru malah pembacaannya bisa dibilang sedikit kacau dari semestinya. Tapi setidaknya sistem saya berhasil untuk membaca nilai pH yang ada di bak dan mengirimkan notifikasi ke HP saya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk analisa lebih lanjut akan saya taruh di skripsi saya yang ada di subbab 4.2 di analisa dan evaluasi kinerja sistem. Jadi mungkin sekian dari saya. Itu adalah hasil pengujian yang telah saya lakukan. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau gaya bahasa saya yang tidak sopan. Sekali lagi saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.